Aku, di masa lalu, bisa bermimpi setiap detik untuk memperoleh kekuatan secara otomatis. Dengan mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya, aku bisa cepat memperoleh kekuatan. Aku bisa menyerap ribuan jiwa, menelan dan memurnikan mereka untuk mendapatkan kekuatan. Tapi kenapa aku terlahir sebagai makhluk seperti ini? Aku telah melintasi waktu, menjadi seekor ular hitam kecil yang sangat gelap, dan bahkan terbangun dengan sistem yang bisa berkembang tanpa batas hanya dengan tidur. Asalkan tidur, aku bisa memperoleh sedikit kekuatan setiap detik. Bukankah itu berarti aku bisa berbaring dan tidur untuk mencapai puncak tubuh iblis? Aku terlahir kembali sebagai seekor ular hijau kecil yang hampir tidak terlihat. Untungnya, aku masih ingat teknik latihan dari kehidupan sebelumnya. Aku hanya perlu berlatih dengan keras setiap hari untuk memperoleh kekuatan, menjadi kaisar iblis dan membalas dendam untuk kehidupan sebelumnya. Itu akan segera terwujud. Aku terlahir kembali sebagai seekor ular putih kecil yang hampir tidak terlihat. Untungnya, teknik peralihan jiwa dan pelatihan tetap ada dalam ingatan. Sekarang, yang perlu aku lakukan adalah bertahan hidup dan segera memulihkan kekuatan. Dari iblis menjadi iblis sejati, menguasai bendera jiwa, itu sudah dekat. Sebelum berbaring, ada satu hal yang perlu kutanyakan. Apakah dua ular kecil ini saudara-saudaraku? Sepertinya aku bisa mendengar suara hati mereka. Apakah dua ular bodoh ini saudaraku? Setelah berubah menjadi naga, mereka bisa menjadi kuda naga untukku. Itu bagus. Setelah mereka gemuk, bisa menjadi jiwa utama dalam benderaku. Itu akan sangat baik. Astaga, ular jelek, ular bodoh. Apa yang kamu maksud dengan kuda naga di bendera jiwa? Sebelum melintasi waktu, aku adalah orang yang hebat. Setelah melintasi waktu, aku masih ingin jadi kuda naga jiwa utama. Kalian tunggu saja, setelah aku menjadi kuat, akan kuberi mereka pelajaran tentang betapa hebatnya aku. Kemudian, ketiga ular kecil itu mulai memasuki kondisi latihan mereka masing-masing. Dari telur ular hijau dan putih mulai memancarkan gelombang energi yang aneh. Sementara aku menutup suara hati mereka dan langsung tidur, dan juga melepaskan telur yang melingkar. Tidak tahu sudah berapa lama, seluruh tubuh ular kecil itu melingkar. Aku terbangun karena lapar. Begitu membuka mata, hanya ada satu pemikiran. Di mana ponselku? Aku pesan makanan. Aku menoleh dan melihat tubuhku penuh sisik. Barulah aku sadar, aku sekarang adalah ular. Saat itu, kedua telur ular itu juga mengeluarkan kepala mereka. Adik perempuan kaisar dan adik laki-laki dewa juga lapar. Tiga pasang mata yang penuh niat jahat saling menatap. Mungkin mereka mendengar suara hati kami. Aku merasa sedikit cemas. Untungnya, saat itu, 3 butir telur burung berguling masuk dari lubang ular dengan miring. Telur-telur itu berhenti tidak jauh dari tempat kami berada di tanah liat. Ini segera menarik perhatian kami. Kemudian aku merasa ada kilatan di depan mataku. Telur burung adalah milikku. Telur burung milikku. 2 ular kecil, satu hijau dan satu putih, meluncur keluar. Sungguh ular lapar keluar dari lubangnya. Kemudian mereka langsung mulai merebut. Mereka pertama-tama menggunakan ekor mereka untuk melingkari satu telur. Kemudian mereka berbalik dan menggigit telur yang terbesar di tengah. Astaga, aku mendongak dengan cepat. 3 telur burung, 3 ular kecil. Kenapa kalian malah makan dan menguasai lebih banyak? Kalian harus segera bertindak. Kalau tidak makanannya akan habis. Pemilik memiliki tugas baru. Di dunia monster, yang lemah akan dimakan yang kuat. Ajarkan adik-adik yang tidak tahu rasa hormat. Rebut semua telur burung dan bagi rata. Hadiah tugas. Poin pemurnian +3. Jenis roh acak asteris 1. Ternyata aku bahkan bisa menyelesaikan tugas ini dan mendapatkan hadiah. Hehe, aku sudah menjadi level 2. Berani merebut telur burungku. Ratu atau dewa pun harus dihajar. Lihat aku. Ular kecil. Mengibas ekorku. Ekor ular seperti cambuk keras. Memukul kepala adik kedua. Ular hijau kecil dipukul di kepalanya. Karena rasa sakitnya, ia segera melepaskan gigitan pada telur burung besar di tengah. Melihat pemandangan ini, ular lainnya merasa tidak beres. Segera ia melepaskan gigitannya, lalu mencoba menarik telur burungnya. Sayangnya terlambat, ular kecil itu kembali mengibas ekornya. Ekor ular seperti cambuk keras. Memukul ekor adik ketiga, ekor kecil ular putih yang kena pukulan keras. Sakitnya membuatnya menggulingkan perutnya, melepaskan telur ular. Secara naluriah, tubuhnya melengkung dan berguling ke samping. Aku dengan anggun mengibas ekorku, menggambar lingkaran. Aku menggiring ketiga telur burung itu ke hadapanku. Siapa yang menyerangku? Ternyata bukan sembarang ular kecil. Liu Ruyan menahan rasa sakit dan merangkak bangun. Ia menoleh dan memandang penyerang.
Begitu melihat aku, matanya yang kecil dan berwarna merah muda langsung terbelalak. Ses, ular hitam bodoh. Ses, saudaraku yang murah. Ling Yunxi juga berbalik dan bersiap untuk menyerang. Namun, setelah melihat wujudku, ekornya kaku, karena dia sadar, ukuran tubuhku jelas lebih besar darinya. Namun, mereka tidak ragu. Mereka menggoyangkan tubuh dan berlari untuk merebut telur burung. Makanan darah tak boleh dibagi. Kedua ular itu kembali terbang ke udara, terjatuh ke tanah, kemudian bangkit kembali. Ular hijau kecil itu terlihat ragu. Ia sedang berpikir, aku sudah menarik energi ke dalam tubuhku, mengolah sedikit kekuatan iblis dan menjadi makhluk iblis. Ular hitam jelek itu hanya mengandalkan tubuh besarnya, lebih bodoh dari ular putih kecil di sampingnya. Tadi pasti kebetulan, mari bertarung lagi. Kemudian ular hijau kecil itu bergerak, mulutnya terbuka menampilkan gigi tajam. Dalam upaya menggigitku, ia menggerakkan sedikit kekuatan iblis dalam tubuhnya. Sekejap tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Kecepatan geraknya jauh lebih cepat. Tidak ada gunanya, ular bodoh. Aku hanya menegakkan kepala, dan mengangkat ekorku untuk menahan serangannya. Ular hijau kecil itu senang. Ia merasa gembira dalam hati. Dengan kuat menggigit ekorku, ia tidak perlu menggigit hingga luka. Hanya perlu membuatku kesakitan, agar ular hitam melepaskan telur burung. Meskipun, sakit, sangat keras. Ekornya yang digigit membuat giginya terasa sangat sakit. Hehe, aku tertawa dalam hati. Gerakan ular hijau kecil bisa aku hindari dengan mudah. Tapi aku tidak ingin membuang waktu untuk berebut telur burung. Aku masih perlu makan dan tidur. Dengan sekali goyang ekor, aku melemparkan ular hijau kecil itu, sambil menyapu si adik yang mencoba menyerang. Adikku tidak mendapat perlakuan seperti si kakak. Aku langsung memukul mukanya. Dua ular kecil, yang satu hijau dan satu putih, terbang terguling lagi, sementara aku tetap menjaga ketiga telur burung itu. Setelah Liu Ruyan dilempar terbang, dia merangkak bangkit dengan pusing. Ling Yunxi lebih parah, wajah dan ekornya sakit. Kedua ular itu terlihat tak percaya. Mereka tidak mengerti, kenapa mereka tidak bisa mengalahkan seekor ular hitam biasa? Padahal, ular hitam jelek ini lebih dulu lahir dariku. Tapi aku sudah mengolah kekuatan iblis. Sedangkan aku telah mengolah kekuatan spiritual. Bagaimana bisa aku kalah darinya? Dan kalah dengan sangat telak. Tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Kedua ular itu tergeletak di tanah, menatapku dengan mata penuh dendam. Setelah semua kekacauan ini, mereka tidak punya tenaga lagi untuk menyerang. Ternyata ular muda yang baru lahir memang terbatas fisiknya. Tapi telur burung, mereka tak berhasil mendapatkan satu pun. Sungguh tidak puas. Seandainya mereka tahu, lebih baik jangan serakah. Seharusnya langsung memakan satu, tapi sekarang sudah terlambat. Mereka dalam keadaan frustasi. Aku tidak bisa menahan tawa. Dua ular kecil yang hanya seukuran panjang sumpit, serupa jari telunjuk, menyebut diri mereka sebagai Ratu dan Taojun. Mereka menatapku dengan dua pasang mata kecil yang berkilau. Sungguh terlihat lucu. HMPH, bagaimana dengan Ratu? Bagaimana dengan Taojun? Sekarang kamu tahu kan, tidak mendengarkan kakak, maka harus kena pukul. Sudah cukup. Anak-anak, kalian sudah dihukum. Cepat bagi telur itu dan lanjutkan tidur. Aku menegakkan kepala dan memanggil. Liu Ruyan dan Ling Yunxi melihatku mendongak dan meringkik. Keduanya terkejut. Apakah dia masih punya tenaga? Apakah dia masih akan menyerang? Kemudian mereka melihat ujung ekorku, menyentuh dua telur burung yang ada di depanku, dan menggulirkannya ke arah mereka. Yang hijau dan yang putih segera maju, menyambut telur burung yang menggulung ke arah mereka dengan mulut mereka. Sambil menelannya, mereka menatapku dengan mata kecil mereka. Tak percaya, ular hitam kecil ini memberikan mereka telur burung lagi, meskipun menyisakan yang terbesar. Kenapa dia dulu merebut semuanya? Kenapa? Tentu saja untuk menyelesaikan tugas. Aku berpikir dalam hati. Liu Ruyan dan Ling Yunxi tidak tahu pikiranku. Mereka khawatir aku akan merebutnya lagi. Jadi mereka menjaga aku dengan penuh kewaspadaan, sambil berusaha keras menelan telur burung itu. Begitu telur burung masuk ke perut mereka, kedua ular itu langsung terkejut. Ternyata telur burung ini luar biasa. Energinya melimpah dan mengandung sedikit aura spiritual. Kedua ular itu tidak peduli lagi dengan hal lain. Langsung melingkar, dan memusatkan perhatian pada latihan untuk menyerap dan mencerna. Setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, tidak boleh dilewatkan. Aku melihat kabut tipis, melilit tubuh kedua ular itu. Pada tubuh Ratu, kabut itu berwarna hijau dengan sedikit hitam. Sedangkan pada tubuh Taojun, kabut itu berwarna putih bening yang sedikit berkilau. Ini pasti berkaitan dengan metode latihan mereka. Melihat suara hati mereka sebelumnya, tidak sulit untuk menebak. Sepertinya telur burung ini tidak biasa. Aku tidak ragu lagi. Aku membuka mulut dan berusaha menelan telur burung itu. Aku merasakan aliran hawa dingin mengisi perutku. Kemudian terasa hangat menyebar. Aku tiba-tiba merasa mengantuk. Selamat kepada host. Kekuatan mistis terbangkit. Makanan menjadi darah. Menelan telur burung penangkap ular. Mendapatkan jiwa plus 11. Tubuh plus 33. Selamat kepada host. Tugas selesai. Mendapatkan hadiah.
Poin penyulingan plus 3. Benih roh acak asteris 1. Kekuatan mistis terbangkit. Makanan menjadi darah. Dapat langsung menyuling semua energi yang dimakan host. Begitu mudahkah? Pikiran itu terlintas di kepalaku. Sekejap kemudian, kelopak mataku terasa berat dan aku tertidur. Energi darah plus 1 plus 1 plus 1. Selamat kepada host. Menjadi monster tingkat 3. Tidak tahu sudah berapa lama. Aku terbangun karena ada rasa sesak yang tak terkatakan. Gatal. Sangat gatal. Terlalu gatal. Aku gelisah menggeliatkan tubuh. Merasa tubuhku terikat. Sangat tidak nyaman. Sangat ingin melepaskan diri. Tiba-tiba, aku teringat. Ini pasti saatnya berganti kulit. Segera aku mencari beberapa batu berbentuk kolom tidak jauh dari tempatku. Mulai menggosokkan tubuhku ke sana. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya kulitku berhasil berganti. Hah, nyaman sekali. Aku berbaring di tanah, menghela nafas lega. Rasanya tubuh dan jiwa sangat nyaman. Seluruh tubuh ular merasa lebih ringan dan nyaman. Aku mengangkat ujung ekorku dan menggoyangkannya. Rasanya sepertinya lebih tebal. Sekilas aku melihat panel status. Host telah memilih untuk menjadi abadi. Ras, ular air, peringkat, tingkat 3, diperlukan 500.000 poin untuk mencapai tingkat 4. Energi darah, 412.187. Tingkat tubuh, fisik biasa, poin pemurnian, 3, 40.000 energi darah. Menghitung dengan kasar, sepertinya aku sudah tidur sekitar 5 hari. Perutku mulai lapar lagi, melihat ke arah ular hijau dan ular putih. Mereka masih tidak bergerak. Apa mereka tidak lapar? Mungkin mereka benar-benar tidak lapar. Begitu aku memikirkan hal ini, aku segera menemukan jawabannya. Betapapun hebatnya teknik, tak ada yang bisa mengalahkan proses pemurnian instan. Namun, jika penyerapan cepat, rasa lapar juga cepat datang. Melihat sekitar, di gua ini hanya ada tanah dan dinding. Oh, ada satu hal lagi. Aku tidak mungkin makan kulit ular yang baru saja aku lepaskan, kan? Sistem mengeluarkan misi baru. Membuang makanan adalah perbuatan yang memalukan. Kulit ular dapat dimakan. Harap jangan disia-siakan. Isi misi, makan kulit ular. Hadiah, poin pemurnian asteris 2. Benih roh acak asteris 1. Sistem, di mana harga dirimu? Memberikan misi seperti ini. Memaksaku makan kulit ular yang aku lepaskan sendiri. Aku yang memilih untuk menjadi abadi ini. Meskipun mati kelaparan, aku tidak akan melakukannya. Jangan katakan, tapi rasanya cukup kenyal. Rasanya sedikit mirip dengan daging sapi kering. Aku mengunyah sambil terkagum. Tidak lama kemudian, aku habiskan kulit ularku. Meskipun tidak kenyang, tapi setidaknya aku tidak lapar lagi. Lebih baik aku tidur dan berlatih lagi. Kan kutidurkan energi darah untuk mencapai tingkat 4 dulu. Energi darah plus 1 plus 1 plus 1. Selamat, host telah menjadi makhluk tingkat 4. Saat aku tidur dengan lelap, aku berhasil menembus level 2. Lompat melewati batas. Benar-benar pantas disebut aku. Ular hijau kecil terbangun dari latihan. Matanya memancarkan kegembiraan. Dia sangat puas dengan hasil latihannya. Rasa kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Dia kemudian memandang ular hitam yang terlihat lebih besar dan gemuk. Dia hanya bisa berpikir, ular hitam jelek, jika aku tidak mengeluarkan kantung empedu ularmu kali ini. Kecuali jika kamu belum tumbuh. Kenapa terasa sangat gatal? Liu Ruyan membungkuk. Bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba merasakan rasa tegang yang tidak nyaman di tubuhnya. Juga ada rasa gatal yang tak bisa ditahan. Kemudian, dipandu oleh naluri, dia langsung menuju ke samping pilar batu, dan melilitkan tubuhnya untuk menggaruk. Proses pelepasan kulitnya berjalan dengan lancar. Beberapa saat kemudian, dia sepenuhnya melepas kulit lamanya, menunjukkan sisik halus berwarna hijau zamrud di tubuhnya. Ada sedikit aura kehidupan yang lebih kuat. Ternyata inilah rasanya melepas kulit seperti ular. Melepas kulit menguras banyak tenaga darinya. Jadi dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di pilar batu. Saat mengangkat matanya, dia melihatku yang kembali tidur di panggung tanah. Karena tingkatanku disembunyikan oleh sistem, bahkan sang ratu pun tidak bisa melihat tingkatanku. Tanpa sadar, tertidur dengan sikap malas. Ular malas yang tidak berusaha maju, masih saja tidur sampai keluar buih dari hidung. Mengingat makhluk ini yang memakan telur burung terbesar, Liu Ruyan merasa telur burung itu sia-sia. Belum membuka kecerdasan, tidak mengerti cara latihan, paling-paling hanya bisa mendapatkan sedikit energi spiritual untuk menyuburkan jiwa. Tidak seperti aku, bisa benar-benar memurnikan. Itulah sebabnya aku bisa naik ke tingkat 2 sebagai makhluk iblis. Di dalam gua, tidak ada ular yang sedang melepaskan kulit. Itu berarti makhluk ini belum melepaskan kulitnya. Belum melepaskan kulit namun sudah memiliki tubuh sebesar ini. Pasti ada potensi darah yang belum tereksploitasi. AMPH, hanya punya kekuatan. Tapi jika tidak tahu cara menggunakannya, itu sia-sia. Liu Ruyan berpikir dalam hati. Aku sekarang sudah tingkat 2. Tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Tunggu sampai aku beristirahat dengan baik. Aku pasti akan membalas semua kerugian yang kuterima sebelumnya. Aku akan menuntutnya kembali. Pada saat ini, dia juga memperhatikan ular putih kecil di sisi lain. Melirik sekilas,
Tanpa sengaja tubuhnya langsung tegak. Dia, ternyata juga sedang berlatih. Sebelumnya saat merebut telur, aku merasa ada yang aneh dengan adikku ini. Sekarang, melihat energi spiritual yang berputar di tubuhnya, benar-benar membenarkan kecurigaannya. Ular kecil ini sama seperti dia, memiliki kecerdasan spiritual, dan sepertinya sedang mempelajari teknik dari aliran misterius. Hanya saja tidak tahu, siapa dia sebenarnya, pikirnya dalam hati. Jika bisa dijadikan sekutu, tentu akan menjadi hal yang baik. Hanya saja, sebelum mengetahui apakah dia teman atau musuh, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku terlebih dahulu. Hubungan antara dinasti suci dan aliran misterius selalu sangat rumit. Beberapa saat kemudian, merasa energi spiritual di tubuh ular putih berkilat. Dia segera mengalihkan pandangannya. Ling Yunxi selesai berlatih. Sesh, ada kilatan cahaya tajam di mata ular. Aku telah mencapai tahap 2. Kitab sejati harta spiritual sungguh luar biasa. Ternyata bisa membuat seekor ular biasa dengan potensi rendah dengan mudah berkembang dari ular biasa menjadi makhluk iblis tingkat 2. Dan telur burung itu, ternyata bukan barang sembarangan. Tidak tahu kenapa, telur itu bisa tepat jatuh ke dalam gua ini. Apa mungkin, aku telah bereinkarnasi dan diperbaharui, dikendalikan oleh takdir langit dan bumi? Kemudian dia menatap 2 ular kecil lainnya di dalam gua. Ular hitam bodoh ini, kenapa dia bisa jadi begitu gemuk? Ular hijau kecil juga tumbuh besar cukup banyak. Kenapa dia berputar di sekitar tiang batu itu? Di sebelahnya ini, kulit ular. Mata Ling Yunxi menyipit. Hati-hati, sambil bergerak mendekati tiang batu sebelah. Tak lama kemudian, dia juga melepaskan kulit lamanya. Sama seperti Liu Ruyan, berlilit di tiang batu dan beristirahat. Di dalam gua ada 3 ular kecil. Satu tidur dengan nyenyak, 2 lainnya masing-masing menyimpan rencana. Waktu berlalu tanpa ada ular yang bergerak. Gua kembali sunyi. Setelah sedikit waktu, Liu Ruyan bergerak terlebih dahulu. Melepaskan tiang batu, meluncur maju dengan langkah biasa menuju ular hitam yang ada di atas tumpukan lumpur. Mengambil posisi menyerang, lalu menoleh dan melambaikan lidahnya kepada ular putih. Sesh, dia yakin, ular putih pasti akan mengerti maksudnya. Ular hijau ini mengundangku untuk menyerang ular hitam bodoh itu. Mata Ling Yunxi menyipit. Dengan senang hati dia maju. Membalas dendam bukanlah sifatnya. Dengan demikian, 2 ular hijau dan putih, tanpa kata-kata, diam-diam bersekutu. Mereka dengan cermat membagi diri ke 2 sisi. Satu dari depan, satu dari belakang, menyerang ular hitam kecil. Gerakan mereka menjadi sangat cepat dan akurat. Hampir dalam sekejap mata, mereka meluncur serentak. Kecepatan mereka begitu tinggi hingga meninggalkan jejak bayangan. Langsung menyerang mangsa yang sama sekali tidak menyadari. Pada saat itu, tubuh ular-ular itu tegang maksimal. Masing-masing mengerahkan kekuatan dalam tubuh mereka. Sisik mereka berkilauan dengan cahaya lembut. Mulut ular terbuka lebar. Taring-taring mereka memancarkan kilatan dingin. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.